Iklan rumah cuma iklan biasa. Enggak dong, buat orang data itu justru tambang insight. Gimana caranya dari iklan bisa jadi analisis? Yuk kita kupas bareng-bareng lewat framework SDM. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Karen Sabila dari Kejuruan Data Analis Angkatan Pertama PP Kerja Kelas Selatan tahun 2025. Pernah gak sih kalian lihat harga rumah di satu kota bisa sangat bervariasi? Ada yang ratusan juta, ada juga yang miliaran. Nah, gimana caranya kita bisa pahamin pola harga rumah dan bahkan memprediksi harga di masa depan? Disinilah data science berperan. Dalam video ini, kita akan belajar tentang CRISP-DM, yaitu salah satu kerangka kerja paling populer yang digunakan oleh para data scientist dalam menjalankan proyek analisis data, mulai dari memahami masalah, mengolah data, sampai menghasilkan insight atau model prediksi. CRISP-DM itu singkatan dari Cross Industry Standard Process for Data Mining. Secara sederhana, ini adalah kerangka kerja yang membantu kita memahami langkah-langkah dalam proyek data science agar terstruktur dan tidak lompat-lompat. Ada 6 tahapan utama dalam CRISP-DM, yaitu 1. Business Understanding, 2. Data Understanding, 3. Data Preparation, 4. Modeling, 5. Evaluation, dan 6. Deployment. Keenam tahap ini saling berhubungan dan bisa dilakukan secara berulang, jadi prosesnya itu fleksibel, bukan linear yang kaku. Sekarang kita masuk ke studi kasusnya. Data yang saya gunakan itu berasal dari hasil web scraping di situs rumah123.com yang difokuskan hanya untuk wilayah Kota Depok. Untuk proses pengumpulan data ini itu sudah pernah dibahas di video sebelumnya ya. Nah, total datanya itu ada 2001 baris berisi informasi yang bisa diekstrak seperti judul iklan, tipe bangunan, kondisi rumah, luas tanah dan bangunan, jumlah kamar tidur, kamar mandi, harga tenor 15 tahun dan 20 tahun, dan tentu saja yang pasti harga jual rumah itu sendiri. Tujuannya itu sederhana. Kita ingin mengetahui faktor apa aja yang paling mempengaruhi harga rumah dan kalau bisa membuat model sederhana untuk memprediksi harga rumah di Depok. Tahap pertama adalah business understanding. Di sini kita mendefinisikan apa masalah utama dan tujuan dari analisis. Masalah bisnisnya, mengapa harga rumah di Depok sangat bervariasi dan faktor apa yang paling berpengaruh. Tujuan analisisnya tentu aja untuk membantu calon pembeli, penjual, atau investor untuk memahami pola harga rumah berdasarkan karakteristiknya. Hasil dari tahap ini diharapkan kita punya pertanyaan utama, apa faktor dominan yang menentukan harga rumah di Depok? Tahap kedua yaitu data understanding, yaitu memahami isi data yang kita punya. Kita mulai dari melihat struktur datanya, kemudian memeriksa tipe variabel, jumlah data kosong, serta distribusi harga rumahnya. Misal, dari data yang kita temukan itu, ada harga rumah berkisar antara 100 juta rupiah hingga 15 miliar. Sebagian besar rumah itu memiliki luas tanah di bawah 200 meter persegi, atau mayoritas kondisi rumah adalah second, bukan baru. Nah, dari tahap ini kita mulai paham konteks datanya sebelum lanjut ke tahap berikutnya. Setelah memahami datanya, kita lanjut ke tahap berikutnya yaitu data preparation. Ini tuh bisa dibilang tahap paling memakan waktu, karena kita perlu membersihkan data, seperti menghapus duplikat, menstandarkan format harga, mengisi nilai kosong, dan mengubah kategori teks, misal seperti baru atau second menjadi bentuk numerik. Nah, setelah data bersih, barulah siap untuk dianalisis atau dimodelkan. Keempat adalah modeling. Di sini kita mulai menerapkan algoritma untuk menemukan pola dari data. Misal, kita bisa menggunakan algoritma regresi linear untuk melihat seberapa besar pengaruh luas tanah, luas bangunan, jumlah kamar tidur, dan kondisi rumah terhadap harganya. Dari model sederhana ini, kita bisa menemukan bahwa misal luas bangunan kondisi rumah itu memiliki pengaruh paling besar terhadap harga jual, ataupun bisa luas tanah. Tahap kelima adalah evaluation. Di sini kita menilai apakah hasil model kita sudah menjawab tujuan awal atau belum. Misal, model regresi kita ternyata memiliki tingkatan akurasi yang cukup baik. Namun, kita juga menemukan bahwa beberapa variabel seperti lokasi atau akses jalan itu masih belum tersedia dan bisa menambah akurasi di penelitian berikutnya. Artinya, tahap evaluasi ini membantu kita untuk menyadari batasan dan peluang perbaikan model.
Terakhir adalah tahap deployment. Hasil analisis kita bisa kita tampilkan dalam bentuk dashboard interaktif Power BI atau Tableau, ataupun kita bisa membuat sistem prediksi harga rumah. Misalnya, pemilih bisa tahu bahwa harga rumah dengan luas 120 meter persegi di Depok biasanya berada di kisaran tertentu, sehingga bisa menentukan anggaran yang realistis. Nah, bagaimana teman-teman? Tadi sudah dijabarkan mengenai alur kerja KRIS-DM yang membantu kita menjalankan proyek data science secara terstruktur, mulai dari memahami masalah, menyiapkan data, membuat model, hingga menyajikan hasilnya. Dengan kerangka ini, kita bisa mengubah data mentah menjadi informasi yang bermakna dan bermanfaat bagi pengambilan keputusan. Terima kasih sudah menonton dan semoga video ini membantu kamu memahami KRIS-DM dengan lebih mudah. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.